Pas pertama kali saya hands-on Samsung A14 5G ini, terasa sedikit ambigu. Samsung A14 5G ini sebenarnya lebih cocok disebut mid-range murah atau entry level yang naik kelas. Karena memang harga HP entry level yang saat ini terus-terusan mengalami peningkatan harga disebabkan oleh demand market yang tinggi. Tapi karena secara penamaan A-series dengan numerik rendah, maka saya tetap menganggap ini HP entry level Samsung yang naik kelas saja. Apalagi Samsung A14 5G ini masih bisa dibilang HP 5G-nya Samsung yang paling murah saat ini. First impression dari segi bodinya jujur saya suka karena desain backcase-nya yang unik dan terlihat elegan buat smartphone entry level. Backcase-nya punya tekstur kasar dengan motif mirip fingerprint. Jadi handheldnya terasa keset, anti-slip, susah kotor dan gak berbekas sidik jari. Desain modul kameranya juga kekinian ala desain modul kameranya Samsung S-series. Ya bisa dibilang secara tampilan desain body khususnya bagian belakangnya, bisa dibilang ini naik level lah untuk segmen entry level. Tapi begitu kita balik ke bagian desain depan layarnya, sayangnya menurut saya bezel-bezel di bagian samping khususnya bagian bawah masih terlihat tebal dan ciri khas HP entry level pada umumnya. Agak berbanding terbalik dengan desain belakangnya yang sudah naik kelas. Tapi untungnya kita masih disuguhi kualitas layar display 6,6 inch yang terasa luas dan lega. Meskipun layar displaynya masih menggunakan PLS LCD Full HD+, tapi yang saya rasakan kualitas displaynya masih sangat oke, terasa vivid, detail, dan bright. Displaynya nyaman kok, sama sekali nggak ngecewain. Apalagi kombinasi refresh rate 90Hz dan One UI Samsung yang terasa smooth dan minimalis. Jujur sangat nyaman dan smooth buat dioperasiin. Tapi memang karena size layar yang lega tadi, overall membuat desain bodi Samsung A14 5G ini terasa agak bongsor. Karena punya ketebalan 9,1 mm dengan berat 205 gram. Jadi memang tidak bisa dipungkiri di handheld terasa bold kalau dipegang satu tangan. Tapi dipakai di posisi horizontal dua tangan untuk nonton YouTube atau main game sih aman-aman saja. Justru kesan tebelnya ini bikin lebih nyaman buat dipegang dua tangan. Kualitas main kamera 50 megapikselnya saya akui punya detail yang mantap dan terasa vibrance untuk kualitas HP entry level. Samsung A14 5G ini punya triple rear camera dan 13 megapiksel front camera. Di mode auto detailnya tajam dan clear ciri khas Samsung dan punya tone warna yang agak vibrance, khususnya di warna-warna yang menyala seperti hijau dan merah. Dynamic range-nya lumayan luas dan masih tidak ada kendala saat berhadapan dengan langit yang cerah. Awan masih nampak jelas dan tajam detailnya. Kalau buat foto landscape sih oke, tapi saat ada fokus objek di depan kamera, saat berhadapan dengan langit baru terasa sedikit backlight. Begitu juga dengan mode portraitnya, masih terasa agak backlight. Tapi kalau urusan detailnya sih tajam dan potongannya juga rapi. Dan sayangnya mode wide masih absen di Samsung A14 5G ini, dengan kompensasi mode makro yang menurut saya pribadi sih nggak terlalu kepake juga. Front camera 13 megapikselnya di kondisi cahaya yang baik juga menangkap detail dengan sangat baik. Skin tone juga terlihat natural, tapi untuk menghadapi backlight masih tetap overexposure. Tapi di kondisi normal semuanya tampak detail dan oke. Selfie videonya juga mampu meng-capture detail dengan baik dengan skin tone yang baik juga, stabilisasinya standar, dan masih belum bisa menghandle backlight dengan baik. Video recording kamera belakang maksimal ada di 1080p 30 frame per seconds, dan terdapat fitur stabilisasi yang bekerja lumayan baik. Gambar yang dihasilin cukup stabil dan tidak guncang, detail lumayan oke, tapi frame rate dan auto exposure-nya masih kurang smooth. Ya, overall masih standar aja kalau untuk video recordingnya. Overall sih untuk main kamera 50 megapiksel dan kualitas selfie kameranya hasilnya masih bisa dibilang oke lah untuk smartphone di 3 juta. Samsung A14 5G ini dibekali dapur pacu yang lumayan juga, chipset Dimensity 700 yang udah support 5G, 6GB RAM dan 128GB internal storage dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Hasil tes Antutunya mendapatkan skor di 327 ribuan dengan result Geekbench dan Wildfire Stress Test sebagai berikut. Dan PC Mark baterai test 13 jam 34 menit. Jujur pengujian baterai life-nya masih kurang begitu tinggi untuk kapasitas baterai 5000 mAh. Tapi ketika kita testing buat daily nyatanya sih masih tergolong awet-awet aja. Misalnya buat nonton YouTube selama sejam baterainya cuma berkurang 5% aja. Cuma memang masih belum stereo speaker, dengan kualitas speaker yang tergolong standar saja.
Kemudian kita testing buat main PUBG, setting grafik smooth ultra masih bisa berjalan dengan average di 40 frame per seconds. Tapi temperaturnya meningkat lumayan drastis mencapai 44 derajat. Selama 30 menit permainan, kapasitas baterainya berkurang 7%. Kita testing buat Genshin Impact di lowest mode 60 frame per second juga masih bisa berjalan. Tapi frame rate-nya tidak stabil dengan rata-rata di 30 frame per seconds, tapi sering terjadi frame drop mencapai 16 frame per seconds. Temperaturnya pun meningkat drastis mencapai 46 derajat. Dan setelah bermain 30 menitan, baterainya berkurang 10%. Overall secara performanya setelah kita geber untuk main game berat, bisa dibilang untuk konsumsi dayanya masih bisa dibilang normal untuk baterai 5000 mAh. Tidak bisa dibilang boros juga, masih fine lah. Tapi untuk durability performanya, meskipun masih mampu buat main game berat, tapi temperaturnya masih terasa tinggi dan kurang mampu menghandle pekerjaan grafis yang berat dalam waktu yang lama. Saran saya sih jangan digeber di settingan yang tinggi kalau mau mainin game HD di Samsung A14 5G ini. Tapi overall kalau untuk pemakaian wajar sih sama sekali nggak ada kendala dan kapasitas baterainya pun masih fine-fine aja. Karena ini adalah HP 5G Samsung yang bisa dibilang paling ekonomis saat ini, kita menyempatkan diri juga buat testing kecepatan jaringan 5G-nya. Kebetulan kita tinggal di Yogyakarta, yang mana jaringan 5G masih kurang merata di kota kita. Katanya sih di daerah Tugu dan Malioboro yang paling terasa jaringan 5G-nya. Tapi sayang setelah kita putar-putar di daerah ini cukup lama, kita belum benar-benar mendapatkan koneksi 5G yang optimal di area kita. Jadi pas kita testing kecepatannya yang masih standar-standar aja dengan maksimal speed di kisaran 50 MB per second aja. Jadi ini perlu dijadikan pertimbangan juga buat kalian yang di daerahnya masih agak susah dengan jaringan 5G, supaya fitur andalan yang ada di HP ini nggak jadi mubazir. Beberapa fitur lain yang ada di Samsung A14 5G ini adalah side fingerprint sensor yang ada di samping bodi dan punya respon cukup cepat. Selain itu yang mantap juga sudah support juga dengan NFC. Lumayan something untuk smartphone yang dalam tanda kutip masih di kelas entry level, ya meskipun memang masih belum multifunctions. Samsung A14 5G ini menggunakan triple slot SIM dengan dual SIM dan micro SD slot yang support up to 1 TB. Koneksi USB Type-C yang sayangnya masih belum support dengan flash charge. Jadi harus berpuas di pengisian daya 15 watt aja. Dan sayangnya karena belum disertakan softcase, beberapa hari sebelum video ini dirilis secara tidak sengaja saya menjatuhkan HP ini di basement parkiran mobil dengan hasil seperti ini, di bagian belakang bodi dan sampingnya. Menurut saya untuk smartphone entry level, sudah selayaknya masih disertakan bonus softcase supaya pengguna nggak ribet buat cari-cari dulu softcase sesaat setelah pembelian. Oke, kesimpulannya. Samsung A14 5G ini memang bisa dibilang sebagai segmen entry level yang naik kelas. Karena menyajikan desain backcase yang elegan, layar display yang lega dan bagus, main kamera 50 MP, dan chipset yang cukup mumpuni dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Meskipun memang masih dibanderol di harga yang ada di antara mid-range dan entry level, alias nggak murah-murah amat sebenarnya. Tapi deal makernya ya ada di dukungan 5G-nya, sehingga bisa dibilang kalau kalian memang sedang mencari HP 5G dari Samsung yang paling ekonomis, ya ini rekomendasi utamanya, karena masih bisa dibilang all-round di kelasnya. Tapi kalau buat kalian 5G bukan fitur utama yang dicari, ya nggak wajib banget buat menjadikan Samsung A14 5G ini sebagai pilihan paling utama. Dengan pertimbangan all-round-nya yang masih dalam tanda kutip standar-standar aja dari sisi kamera dan chipsetnya. Oke, itu aja review Samsung A14 5G-nya. Semoga bisa lebih membantu teman-teman yang masih mempertimbangkan untuk membeli smartphone all-round di budget 2-3 jutaan. Saya Fian, see you in the next videos.